Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Gilang Mas Ramadan MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Landasan Pendidikan. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang landasan filsafat pendidikan. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Siti Komariah, kelas 1B, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Kampus STKIP Bina Mutiara Sukaraja Sukabumi. Pertama, saya akan membahas tentang pengertian landasan filsafat pendidikan. Kata filosofi terbentuk dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu philin atau philos yang berarti cinta, dan sophos atau sophia yang berarti kebijaksanaan. Secara maknawi, filsafat dimaknai sebagai sesuatu pengetahuan yang mencoba untuk memahami hakikat segala sesuatu untuk mencapai kebenaran atau kebijaksanaan. Demikian pula, kajian yang dijadikan objek telaahan akan berbeda selaras dengan pandang terhadap segala sesuatu. Pendidikan sebagaimana telah dikemukakan dalam pendahuluan. Hakikat pendidikan tidak lain adalah humanisasi. Tujuan pendidikan adalah terwujudnya manusia ideal atau manusia yang dicita-citakan sesuai nilai-nilai dan norma-norma yang dianut. Contoh manusia ideal yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, dan terampil. Sebab pendidikan bersifat normatif dan mesti dipertanggungjawabkan. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa landasan filosofi pendidikan adalah asumsi filosofi yang dijadikan titik tolak dalam rangka studi dan praktek pendidikan. Dengan demikian, landasan filosofi pendidikan yang bersifat filsafiah, yaitu pendidikan yang lebih komprehensif, spekulatif, dan normatif. Yang kedua, peranan landasan filosofi pendidikan. Peranan landasan filosofi pendidikan adalah memberikan rambu-rambu apa dan bagaimana seharusnya pendidikan dilaksanakan. Rambu-rambu tersebut bertolak pada kaidah metafisika, epistemologi, dan aksikologi pendidikan sebagaimana studi dalam filsafat pendidikan. Landasan filosofi pendidikan tidaklah satu, melainkan ragamnya aliran filsafat, selain tersajikan berdasarkan aliran-alirannya. Landasan filosofi pendidikan dapat pula disajikan berdasarkan tema-tema tertentu. Asumsi yang melandasi teori maupun praktek pendidikan, tetapi masih ada landasan lain yaitu landasan ilmiah pendidikan. Landasan ilmiah pendidikan adalah asumsi-asumsi yang bersumber dari disiplin ilmu tertentu yang menjadi titik tolak dalam pendidikan. Terdapat berbagai disiplin ilmu seperti psikologi, sosiologi, ekonomi, antropologi, dan sejarah. Yang kedua, landasan religi pendidikan adalah seperangkat asumsi yang bersumber dari kaidah-kaidah agama atau religi yang dijadikan landasan teori maupun praktek pendidikan. Yang terakhir, landasan hukum atau yuridis pendidikan adalah asumsi-asumsi yang bersumber dari peraturan perundangan yang berlaku, yang dijadikan titik tolak dalam pendidikan. Peranan landasan yuridis dalam pendidikan adalah memberikan rambu-rambu tentang bagaimana pelaksanaan sistem pendidikan dan manajemen pendidikan dilaksanakan selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga, saya akan membahas fungsi landasan pendidikan. Sebelum membahas tentang fungsi landasan pendidikan, saya akan menjabarkan terlebih dahulu fungsi dan tujuan pendidikan. Fungsi pendidikan merupakan serangkaian tugas atau misi yang diemban dan harus dilakukan oleh pendidik. Tugas atau misi pendidik itu dapat tertuju pada diri manusia yang dididik maupun kepadanya masyarakat bangsa di tempat ia hidup. Ada beberapa fungsi pendidikan. Yang pertama, bagi dirinya sendiri, pendidikan berfungsi menyiapkan dirinya agar menjadi manusia secara utuh, sehingga ia dapat menunaikan tugas hidupnya secara baik dan dapat hidup wajar sebagai manusia. Yang kedua, bagi masyarakat, pendidikan berfungsi untuk melestarikan tata sosial dan tata nilai yang ada dalam masyarakat dan sebagai agen pembaharuan sosial sehingga dapat mengantisipasi masa depan. Yang ketiga, menyiapkan tenaga kerja, dan yang keempat, menyiapkan manusia sebagai warga negara yang baik, dan yang terakhir, menyiapkan manusia sebagai manusia.
Tujuan pendidikan merupakan sesuatu yang diinginkan dicapai oleh kegiatan pendidikan. Tanpa aspek tujuan, maka praktek pendidikan tidak akan ada artinya. Tujuan pendidikan Indonesia menurut pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 adalah untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Adapun beberapa tujuan dalam pendidikan. Yang pertama, tujuan umum. Total atau akhir adalah tujuan yang paling akhir dan merupakan keseluruhan tujuan yang ingin dicapai oleh pendidikan. Tujuan akhir pendidikan adalah tercapainya kebahagiaan sempurna, yaitu kepuasan hingga tidak menimbulkan keinginan lagi dan kekal atau abadi. Yang kedua, tujuan khusus adalah pengkhususan tujuan umum atas dasar berbagai hal, misalnya usia, jenis kelamin, inteligensi, minat, lingkungan sosial budaya, tahap-tahap perkembangan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, tujuan tak lengkap adalah tujuan yang hanya menyangkut sebagian aspek kehidupan manusia, misalnya aspek sosiologi, psikologi, atau biologi saja. Yang keempat, tujuan sementara adalah tujuan yang hanya dimaksud untuk sementara saja. Sedangkan kalau tujuan sementara telah tercapai, kemudian ditinggalkan dan diganti dengan tujuan yang lain. Yang terakhir, tujuan intermedier, yaitu tujuan perantara bagi tujuan lainnya yang pokok. Misalnya, anak dibiasakan menyapu halaman agar kelak dia menjadi bertanggung jawab. Segitu saja materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.